كل بيت أنت ساكنه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada beberapa pertanyaan tentang tasawuf. Tasawuf ya. Tasawuf itu apa? Di dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jalani menjelaskan pengertian tasawuf baik dalam konteks sosial maupun dalam arti penafsiran dari makna lugawi kebahasaan yang sudah dicampur beliau secara realita ya, nilai-nilai sosial tapi dicampur beliau dengan realitas keagamaan atau perilaku keagamaan atau budaya keagamaan. Nah, pertama dulu beliau mengistilahkan dalam pengertian sebuah peristiwa kejadian awal bagaimana proses orang-orang yang bertasawuf. Beliau menisbatkan kepada para ahlu supah. Walam yasummu ahlu tasawuf illa litasfiyati batinihim binuril ma'rifati wa tauhid. Tidak ada satu yang bisa mungkin dijelaskan banyak hal mengapa seseorang dinamakan tasawuf atau orang sufi atau orang bertasawuf. Tidak bisa pula dinamakan walam yasum ahla tasawuf illa kecuali litasfiyati, kecuali dia memang berperilaku suci atau hidup dengan kesucian. Batinihim binuril ma'rifati, yaitu sucinya batin mereka dengan nur ma'rifah wa tauhid, dengan nur ma'rifah dan nur tauhid. Bagaimana nur ma'rifah dan tauhid? Nur ma'rifatullah berarti sifatnya uluhiyah, ketuhanan. Jadi kehidupan mereka memang bersifat ketuhanan dan ketauhidan, keinginan mereka untuk selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka. Bagaimana mereka bersifat mengesahkan Allah. Jadi yang diingat, yang dipahaminya hanya Allah. Inilah yang dimaksud dengan firman-firman Tuhan di dalam Al-Qur'an. Misalnya qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin itu. Atau yang disebut dengan kehidupan suci. Wa qad khaba man dasaha. Rugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Jadi orang sufi itu memang berpengaruh kepada kehidupan kesucian. Meskipun dalam perjalanannya, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, mereka dalam perjalanan mereka melakukan sebuah pencirian pada diri mereka. Sebagaimana yang terjadi li'annahum fiha kama ya'tihi li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam au yusamma ahlus supah. Sebagaimana selalu mereka ingin mengaitkan dengan orang-orang ahlus supah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya banyak di masjid, sehingga akhirnya dunia sufi membuat ciri khas keadaan mereka seperti itu. Tetapi tidak, terkadang ke satu kelompok masyarakat sufi membuat ciri-ciri khas seperti menggunakan baju hanya dari pakaian yang kasar, pakaian wol dan sebagainya, agar mencirikan pada diri mereka. Tetapi ciri-ciri itu bukanlah yang akan diambil dalam pengetahuan Syekh Abdul Qadir Jalani, karena pada etase penjelasan beliau pada tempat yang lain bukan baju yang dilihat itu, tapi adalah batin kalian. Jadi memang tasawuf itu mengarah kepada perilaku batin sebenarnya, tidak mempersoalkan pakaian atau suaranya atau pakaian lahiriahnya. Nah, kalau ingin dibahas juga, kata beliau, masuk kepada pembahasan pengertian kebahasaan misalnya, tapi dalam konteks sosial dan budaya. Misalnya palpazus tasawuf arbatun ahrufin. Ada empat huruf ya, 4
huruf yang ada di dalam tasawuf itu. Yang pertama adalah tasawuf itu adalah at-ta, ta, wasot, waw, dan wa alfa. Yang pertama fatta, bermakna ta itu adalah at-taubah. Jadi orang tasawuf itu selalu bertaubat, ya, zohiran wa batinan. Nah, pembelajaran tasawuf di sini ada nanti taubat zohir dan ada taubat batin. Taubat zohir itu adalah perilaku yang bertentangan yang pada umumnya ada yang bertentangan dengan syariah zohir. Kemudian taubat batin itu berarti berterus-terusan dia hatinya, ya, melihat dan mengawasi mana-mana ketika hatinya lupa dengan Allah, dianggapnya sebagai sesuatu kesalahan pada dirinya, sehingga dia berusaha untuk batinnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Fataubatu zahir ayyarji'a bi jami'i adaihi zahiriyah minaz-zunubi waz-zama'im ila ta'ati. Pada umumnya taubat zahir itu, kata beliau, selalu kembali kepada sistem perilaku tubuh manusia, perilaku perbuatan manusia, yaitu dari dosa-dosa waz-zama'im dan perbuatan-perbuatan buruk lain yang tercela, yang tujuannya ila taatillah, untuk taat kepada Allah. Itu yang pertama, itu adalah taubat zahir. Wa minal mukhalifati ilal muafiqat qaulan wa fi'lan, dan meninggalkan segala yang berbeda antara sikap lahir dengan sikap yang batin, sehingga terjadi kesamaan antara perbuatan dan perkataan. Maka yang kedua adalah orang ahli sufi atau orang bertasawuf yang ingin mendapatkan kurbah, sampai kepada kurbah atau wusul kepada Allah, mereka melakukan juga yang disebut dengan taubatul batin, taubat pada batin mereka. Ayyarji'a bijami atwaril batin anil muqalifatil batinah ilal muafaqati bitasfiyatil qalbi, yang mereka itu mengembalikan batin mereka itu pada posisi apa saja yang bertentangan, yang tidak konkordan, bitasfiyatil qalbi, yang bertentangan dengan kesucian hati. Maka sifat-sifat yang tidak bagus pada diri atau pada jiwa, misalnya sangka buruk ini kan tidak terlihat oleh orang, maka itu adalah sifat batin. Itu yang harus ditinggalkan bagi seorang yang bertaubat kepada Allah. Sangka buruk, mengatakan keliru orang lain, suka mengumpat atau geraham, ya, di dalam hati menggerutu, di dalam hati mengeluh, dalam hati kepada Allah, kepada lingkungan, kepada alam. Maka itu sifat-sifat yang buruk pada batin yang harus ditinggalkan seorang ahli tasawuf pada makna tak di situ. Nah, itu pengertian secara literlek, ya, kebahasaan lugawi yang diterjemahkan makna huruf, 5 makna huruf. Kemudian yang kedua adalah sot, ya. Jadi tasawuf, sot, ya. Minas sofa berarti bermakna sot itu adalah sofa. Sofa itu artinya suci. Maka sofa di sini ada dua pengertian, sofaul qalbi was sofaul sirri. Suci hati dan suci sir. Kalau sir diterjemahkan dengan dalam konteks tertentu, diterjemahkan sir itu adalah batinul batin atau batinnya kolbi. Jadi dua kelopak atas dan dalam, ya. Dua-dua itu harus suci. Pasofal kolbi, adapun ini disebut dengan kesucian hati itu ialah ayyasfiya qalbahu minal qadaratil basyariyati mislul alaqatil lati tahsulu fil qalbi min kasratil aqli wasyarbi minal halali wa kasratil kalami wa kasratin naumi wa kasratil mulahijati duniyawiyati. Kesucian hati itu berarti sucinya hati dari berkeinginan lebih pada sesuatu keadaan. Misalnya berkeinginan untuk banyak makan, banyak minum, terlalu banyak mengejar yang halal, ya syukur ya, tidak yang haram. Mengejar yang halal maksud beliau, wa kasrul kalam, terlalu banyak berkata, terlalu banyak tidur, dan tidak membatasi diri dengan kehidupan, sehingga timbullah hubud dunya, ziyadatul kasbi, yang akan menambah pada bentuk usahanya, kasbiahnya.
termasuk juga wajiyadatul jima, suka bersetubuh dengan istri, wajiyadatul mahabbatul aulad, suka bercengkrama dengan kehidupan duniawi yang menyenangkan sehingga melupakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bagi mereka yang mampu mengingat Allah terus-menerus ya dalam keadaan apapun. Tapi pada konteks permulaan, maksud saya orang sufi itu dari kata-kata sod, berarti sod itu adalah sofa'ul qalbi. Nah, itu pengertian yang pertama. Nah, yang kedua, wa tasfiyatul qalbi min hajihil qadrati la tahsilu ila bimulajimati zikrillahi ta'ala wa bitalkin jahran fil ibtidai ila ayyabliga maqam al-haqiqah. Maka untuk mensucikan hati tadi, mau tidak mau, agar hilangnya segala keburukan, keinginan-keinginan, khatar-khatar keinginan yang ada di dalam hati, hendaklah seseorang melazimkan zikir. Zikir itu zikir yang jahar, zikir yang lisan, maupun zikir yang ada di dalam hatinya. Sampai kepada nanti zikir kepada hakikat. Zikir hakikat itu yang dikenal nanti adalah zikir sir. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila orang mukmin itu mendengar ayat-ayat dibacakan Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Nah, sampai dia berzikir itu nanti merasakan bergetar. Kalau ketika dia berzikir Al-Anfal ayat 2. Nah, bagaimana caranya seorang mukmin kita atau siapa saja berzikir itu? Jadi kita tidak mesti harus sama ya seperti teori start itu, tapi setidak-tidaknya kita mengambil bagian tertentu yang penting dari sistem zikrullah itu, wazilat qulubuhum, sampai kita bergetar hati kita. Nah, itu tadi itu. Maka bergetar hati itu tidak lain dari mana khosyah, adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud. Yang kedua adalah wasafa usirri, yaitu al-istinabu an mulahijati masih wallahi ta'ala. Nah, ini berat sekali. Suci hati berarti sucinya hati daripada mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang diingat kecuali Allah. Oh, ini sulit sekali. Tapi itu gambaran ideal yang sempurna ya. Kita yang sedikit-sedikit lah yang paling tidak begitulah untuk mempelajari, memahami makna ini. Karena pada dasarnya semua ini juga adalah teoritis ya. Pada dasarnya sekehendak Allah lah kepada kita hidup manusia ini ya. Bisa aja perjalanan kita marifatullah, belajar memahami tasawuf, memahami kesucian yang dimaksud oleh agama tidak sempurna, tapi Allah lah yang menggenapi, menyempurnakan seseorang. Itu kehendak Allah, tapi kita hanyalah berikhtiar. Karena setiap manusia itu berbeda-beda kemampuannya. Tidak bisa distandarisasikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang sempurna ya. Jadi sudah ya, tasawu wow lagi berarti wow ya. Wa makna wow minal wilayah, artinya wow itu adanya wilayah. Jadi adanya kewalian ya. Sifatnya kewalian, yakni di sini tataratibu ala tasbiyati kama qala Allah taala, maka tertibnya kesucian itu sebagaimana firman Allah, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahjanun. Quran surah Yunus ayat 62. Wa natijatul wilayah ayyatakhallaka bi akhlaqillahi ta'ala, maka ujung daripada pembuktian daripada kewalian seseorang itu, jadi orang bertasawuf itu pasti dia akan menjadi aulia Allah. Nah, begitu kan, karena dia mendapatkan wilayah. Di situ bentuk ilmu-ilmu yang dipelajarinya itu akan membentuk dia menjadi aulia Allah. Nah, itu tasawuf. Maka akhlaknya pun dengan bi akhlaqillah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tasyabuh, yaitu mereka-mereka yang mensucikan diri mereka bisifatillahi ta'ala, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana Allah berfirman di dalam hadis qudsi mengatakan, ija ahbabtu abdan, apabila aku mencintai seorang hambaku, abdan kuntu lahu, maka jadilah sam'an wa basaran wa badan
walisanan, jadilah pendengaran, penglihatannya, lisannya, perkataannya, pendengarannya, ya, perbuatannya, bahkan dia di mana dia berjalan, wabi yaptisu wabi yantiku, di mana dia berjalan, di mana bertutur kata dengan tutur kataku. Wa qul ja'al haqqul batil wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan saja ja'al haq, ketika Allah atau kebenaran itu apabila datang maka lenyaplah kebatil. Maksudnya lenyaplah wilayah lain pada diri seseorang yang jelek kecuali adalah wilayah kewalian. Nah, ini luar biasa ya pengertian tasawuf. Nah, yang terakhir itu tadi itu adalah wilayah kewalian, huruf waw, kemudian huruf yang terakhir adalah alfa. Wamu makna fiha fa al fana jarsidin. Fana itu artinya fana, lenyap dirinya, fillahi fana fillah di sini maksudnya yakni an ghairillahi ta'ala, tidak ada lagi yang diingatnya, yang diperjuangkannya, yang dikonsentrasikannya, yang diharapnya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tenggelam, agraqahu fi bahri ilahiyah, dia tenggelam di dalam bahtera Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fana. Nah, nanti ada penjelasan tentang bagaimana fana, yakni baqiyatis sifatil ahadiyah wahia la, bagaimana dia menetapkan nanti sifat-sifat tertentu ya daripada sifat kepanaan itu sendiri, sehingga dia bisa memahami makna kullu syai'in halikun illa wajah. Tidak ada sesuatu itu yang tidak hancur, pasti hancur kecuali diri Allah Subhanahu wa taala, kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya kepanaan ini adalah sebuah teoritis ya, yang mungkin mudah-mudahan nanti ada kita pembahasan tentang pana pilah menurut Syekh Abdul Qadir Jalani ya. Nanti ada halaman yang khusus membahas masalah itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan dimengerti ini, tapi bukan menjadikan kita menjadi takut memahami ilmu ma'rifatullah tasawuf. Ambillah yang mana yang bisa membuat kita hikmah, mendapatkan hikmah di dalamnya. Ambillah yang bisa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa. Tidak sempurna, tidak mengapa. Itulah bagian dari sebuah kehidupan di dunia ini. Sebagaimana juga kenyataan bahwa kita memiliki kelemahan-kelemahan kita. Namun di kelemahan-kelemahan kita itu pun juga mengisahkan tentang keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti juga terlalu ideal, tapi ketidakidealan pun kita juga akan menampilkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.